Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak kelas 4? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi dan lingkungan. Sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Air yang cukup banyak dan melimpah. Karena di Indonesia memiliki banyak sungai, danau, laut, dan juga air terjun. Nah, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Salah satunya adalah memanfaatkan sungai yang beberapa diantaranya dibangun bendungan dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Sekarang kalian tahu tidak bagaimana proses air sungai itu bisa diolah sebagai pembangkit listrik? Yuk kita cari tahu. Nah, coba perhatikan. Ini adalah aliran sungai dan ini adalah pembatas air sungai. Kira-kira disebut apa ya? Ya, benar sekali. Itulah yang disebut dengan bendungan. Bendungan berfungsi pada PT Delta itu bendungan berfungsi untuk menaikkan air. Nah, fungsi bendungan yang lainnya adalah untuk mengumpulkan air yang akan dialirkan, dapat digunakan sebagai irigasi untuk mengaliri sawah, ladang, dan lain-lain. Selain itu, bendungan dapat digunakan sebagai pengendali banjir loh. Air merupakan sumber kehidupan yang ada di bumi. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam memanfaatkan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan kan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Nah, air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik seperti tadi sudah dijelaskan ya. Caranya adalah dengan memasang turbin-turbin listrik pada air terjun. Untuk membuat listrik tenaga air, kita membutuhkan turbin, air yang deras yang dapat memutar turbin, dan juga generator yang akan menghasilkan listrik. Aliran air yang deras sangat dibutuhkan dalam membuat pembangkit listrik tenaga air untuk menggerakkan kincir pada turbin. Turbin yang terkena aliran air akan memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Kemudian, listrik akan disalurkan melalui kabel-kabel ke rumah penduduk untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa semakin deras aliran air, maka listrik yang disimpan dalam generator semakin banyak. Untuk saat ini, listrik sudah menjangkau di seluruh rumah-rumah warga. Listrik dialirkan ke rumah warga melalui kabel-kabel oleh PLN. Kalian tahu apa itu PLN? Nah, PLN singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Pada setiap rumah dipasang saklar.
saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, maka aliran listrik sampai ke rumah-rumah. Saat ini listrik hampir sudah menjangkau di semua rumah warga. Namun beberapa pelosok daerah di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan pasokan listrik. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan listrik dan kalian harus bijak-bijak dalam menggunakan listrik ya. Nah, di sini ada beberapa cara dalam menghemat listrik untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi energi listrik dan energi air sangat penting bagi kehidupan manusia. Jadi, kehidupan manusia tidak bisa ya dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial, begitupun dengan makhluk hidup yang lainnya. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan lingkungan yang sesuai untuk hidup. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk tinggal. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana fungsi lingkungan itu. Ada yang tahu fungsi lingkungan bagi kehidupan itu apa? Fungsi lingkungan yaitu yang pertama sebagai tempat mencari makan. Manusia memerlukan lingkungan untuk dapat mencari makan, seperti petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian dan sebagainya. Dan yang kedua, sebagai tempat bekerja dan berkarya. Manusia adalah makhluk hidup yang membutuhkan lingkungan untuk bekerja. Dan yang ketiga, sebagai tempat tinggal. Salah satu yang dekat dengan kita adalah lingkungan tempat tinggal. Wah, ternyata sebegitu pentingnya ya fungsi lingkungan. Siapa sih yang bertugas untuk menjaga dan merawat lingkungan? Ya, tentu saja itu adalah tugas kita bersama. Masyarakat sangat berperan dalam menjaga, merawat, ataupun merusak lingkungan. Jika manusia mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan, maka lingkungan kita akan sehat dan nyaman untuk ditempati. Nah, kesadaran menjaga lingkungan harus ditumbuhkan sejak kecil. Bagaimana sih caranya? Nah, ini adalah cara-cara sederhana dalam merawat lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, menghemat air, dan melestarikan tanaman. Oleh karena itu, kalian harus menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.